Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini bisa belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari meneladani perjuangan Nabi di Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah yang pertama ini berlangsung selama 10 tahun. Materi dakwah di Madinah 89 surah yang turun di Mekah dan 25 surah yang turun di Madinah. Artinya ketika Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, turun wahyu sebanyak 25 surah. Kemudian isi materi surah yang turun di Madinah masalah sosial kemasyarakatan. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk membela diri, menjamin kelancaran dakwah, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang pertama dari membangun masjid, yaitu Masjid Quba, di mana fungsi masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam, sarana ibadah, tempat belajar dan mengajar, tempat pertemuan, dan sarana sosial. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Hamzah dengan Zaid bin Harisa, Abu Bakar dengan Khariza bin Zaid, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam, yaitu pada saat itu adalah Yahudi. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Kemudian ketika Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, terdapat Piagam Madinah yang dimana berisikan beberapa hal, diantaranya seperti yang tertera di video kali ini. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad mendapatkan ancaman dari banyak pihak. Dan ancaman itu melahirkan peperangan baik secara ghazwa maupun syariah. Ghazwa adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad dan syariah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Beberapa peperangan Nabi Muhammad SAW adalah Perang Badar. Dinamakan Perang Badar karena terjadi di Badar dan terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Ketika perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlah tentaranya hanya 314 orang dengan melawan pasukan perang Quraisy yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan kaum muslimin pada saat itu. Yang kedua, Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud karena kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan di Perang Badar. Ini terjadi pada tanggal 15 Syawal 3 Hijriah dan pada peperangan ini paman Nabi Muhammad yaitu Hamzah gugur bersama 70 orang sahabat sebagai syahid. Yang ketiga, Perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah. Kemudian Perjanjian Hudaibiyah, pembebasan kota Mekah atau Fatu Mekah, Perang Tabuk dan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Ketika Haji Wada inilah Rasulullah mengajarkan tata cara haji secara tuntas. Mereka berangkat ke Mekah pada tanggal 25 Zulqa'dah 10 Hijriah. Contoh kedermawanan Rasulullah dan sahabat terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Kemudian Abu Bakar tercatat 2 kali menginfakkan semua harta yang ia miliki, pertama saat hijrah dan yang kedua ketika perang Tabuk. Yang ketiga, Utsman bin Affan dengan segala kedermawanannya, yakni membeli sumur seharga 20.000 dirham yang pada saat itu Madinah mengalami krisis air bersih.
Kemudian Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid adalah sahabat yang tidak memiliki apapun untuk diinfakkan. Tetapi dengan semangatnya untuk berinfak, ia mengadu kepada Allah dan dia berinfak dengan memaafkan semua kesalahan kaum muslimin yang pernah menzoliminya. Dan setelah selesai sholat subuh, Rasulullah mengabarkan bahwa infak Ulbah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kalian terdapat 3 soal. Yang pertama, tuliskan kebijakan strategi Nabi Muhammad. Yang kedua, deskripsikan 2 perang dari beberapa perang yang tadi Ustazah jelaskan. Dan yang ketiga, apa itu perjanjian Hudaybiyah. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.